Nah, dari 3 konsentrasi dan mata kuliah yang ditawarkan, prospek kerja atau peluang kerja di mana sih tempat karir seorang sarjana administrasi publik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat bijak keluarga Bima Jawa dengan saya. Kali ini saya akan membuat konten baru lagi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips-tips menentukan judul penelitian dan metodologi penelitian kualitatif. Sorry, kita ketemu lagi. Kita akan bahas mengenai peluang atau prospek lulusan administrasi publik atau administrasi negara di dunia kerja setelah mendapat predikat gelar sarjana administrasi publik atau sarjana terapan administrasi publik. Di sini kita akan bahas dulu 3 konsentrasi utama yang ada dalam program studi sarjana administrasi publik atau administrasi negara. Yang pertama, konsentrasi yang pertama adalah pelayanan publik. Di mana pelayanan publik ini yang pertama, mata kuliah kompetensinya adalah inovasi pelayanan publik seperti yang ada di samping saya. Kemudian pelayanan prima, dan yang ketiga adalah pelayanan elektronik atau e-government. Jadi 3 bentuk pelayanan ini yang ada dalam mata kuliah itu akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami esensi dari pelayanan publik, mulai menciptakan pelayanan yang inovatif, kemudian bagaimana melayani dengan prima, kemudian bagaimana melayani secara elektronik. Yang kedua, setelah pelayanan publik ada konsentrasi manajemen publik, di mana manajemen publik ini kita akan mempelajari yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah komunikasi publik. Yang ketiga adalah organisasi publik. Jadi 3 komponen ini yang akan ada di dalam manajemen publik. Jadi 3 mata kuliah pendukung. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada komunikasi publik, yang ketiga adalah organisasi publik. Dan yang ketiga adalah kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini ada 4 mata kuliah pendukung yang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Yang pertama ada analisis kebijakan publik. Jadi kita di sini diajarkan bagaimana memahami peraturan-peraturan pemerintah, baik itu kendalanya apa, kemudian apa yang mempengaruhi keberhasilannya di lapangan pada saat dilaksanakan. Kemudian formulasi kebijakan publik. Untuk mata kuliah formulasi ini kita akan diajarkan bagaimana caranya membuat sebuah peraturan pemerintah, baik itu peraturan daerah, peraturan presiden, itu berdasarkan permasalahan atau isu-isu yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ini mahasiswa akan diajarkan bagaimana metode melaksanakan peraturan yang telah dibuat, bagaimana membagi tugas untuk melaksanakan secara teknis di lapangan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik ini nanti mahasiswa akan diajarkan bagaimana melakukan cross check, mengecek kembali
kriteria-kriteria ataupun outcome ketercapaian dari tujuan kebijakan setelah kebijakan itu diimplementasikan. Jadi itu adalah sepaket atau serangkaian dari 4 mata kuliah itu yang dibahas selama kuliah 4 tahun. Nah, dari 3 konsentrasi dan mata kuliah yang ditawarkan, mulai dari pelayanan publik tadi, manajemen publik, kemudian evaluasi kebijakan atau kebijakan publik, itu akan bermuara pada prospek kerja atau peluang kerja di mana sih tempat karir seorang sarjana administrasi publik setelah kuliah selama 4 tahun dengan mata kuliah yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, tentunya seorang sarjana administrasi publik bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang bisa bekerja di pemerintahan atau di badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik daerah, BUMD, kemudian seorang sarjana administrasi publik bisa juga menjadi LSM, mendirikan lembaga swadaya masyarakat atau pemerhati lingkungan. Kemudian bisa menjadi seorang politisi atau duduk di dalam DPR, DPR RI, DPRD, DPRD provinsi. Kemudian selain itu, sarjana administrasi publik itu bisa juga menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muda, karena kita juga membekali dengan mata kuliah yang berwirausaha begitu. Nah, ada yang tertarik untuk menjadi mahasiswa administrasi publik dengan yang saya jelaskan? Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman untuk mengambil jurusan administrasi publik ini sendiri. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan seputar program studi administrasi publik atau negara, bisa ditanyakan di dalam komentar YouTube saya, begitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah, sampai jumpa teman-teman.